teman-teman, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama saya, Kak Kenny di sini. Hari ini saya bakalan packing karena beberapa hari lagi saya bakalan berangkat ke Indonesia. Jadi pertama-tama saya mau ambil koper dulu di atas dan kalian tahu saya sudah pusing. Saya tidak tahu nanti ini semua barang yang saya mau bawa bisa masuk ke dalam koper atau tidak. Saya bakalan kasih lihat kalian sebentar. Tapi pertama, mari kita ambil kursi dulu. Kursi. Lihat Pak Guru Paul dia punya ruang kerja, dia jadikan sudah kayak orang pertanian ya, perkebunan. Lihat, ini meja kerja dia taruh tanaman-tanaman loh. Ampun. By the way, seperti yang kalian sudah lihat ini bekas kamarnya Kal. Sekarang difungsikan jadi ruang kerjanya Paul. Banyak sekali perubahan yang kita sudah bikin dalam rumah ini. Mungkin nanti baru saya kasih lihat kalian ya. Tapi sekarang kita fokus dulu ke ambil koper. Kita punya di gudang di atas. Sudah lama kan kalian tidak lihat saya di sini kan? Sudah lama kalian tidak lihat saya punya loteng. Coba jujur. Oke. Mari kita naik. Gelap, dadah. Sini. Nah, karena kopernya lumayan berat, jadi Bapak tolong naik. Halo teman-teman. Koper yang mana? Yang besar. Yang itu besar. Pasti itu Anda bikin rusak. Ini saja Kak sayang. Lihat kita di loteng pengambilan. Apa namanya? Yang mana? Yang ini kayaknya. Ini? Toh? Oh, ya. Iya. Kasih masuk ini cepat, nanti semua barang jatuh. Akhirnya ini tas ini saya cari dari kemarin-kemarin teman-teman. Soalnya sejujurnya saya malas bawa tas-tas. Masih uang di dalam ya. Coba. Jangan buang sampah ke sini Kak. Bukan sampah, itu cuma kayak kertas. Ini sampah namanya. Tuh, soalnya saya punya tas yang biasa saya pakai kan kekecilan ya. Nah ini sedangkan saya kan nanti bakalan bawa kamera lah, bawa apalah. Jadi saya butuh tas yang agak besar. Sama ini juga Kak Pe. Bagaimana aku mau bikin tuh koper? Itu cukup. Karena, oke teman-teman, sekarang kita turun ke bawah dan saya bakalan packing dulu. Yuk. Oke, teman-teman. Kalian tolong bantu saya berpikir bagaimana caranya ini semua bisa masuk ke dalam satu koper dan tidak melebihi 30 kilogram. Jadi ini sebenarnya banyak baju-baju juga yang saya bawain tuh bakalan saya tinggalkan juga di sana gitu teman-teman. Dan bikin. Ya, ini dia ahlinya packing. Jadi saya serahkan saja ke dia, tapi saya bakalan bantu-bantu juga, bantu-bantu lipat. Oke sayang, mulai. Let's go. Kau ambil plastik. Plastik apa? Plastik buat itu kalau memicit kau punya bubur di tas. So memicit ya. Atau kau yang ambil boleh, saya tidak tahu plastik yang bagaimana. Saya harus sortir ini juga yang saya mau kasih keluar. Soalnya ini ada kayak makeup yang saya bisa bawa ke dalam. Semprot dulu sedikit teman-teman ya. Mumpung biar harum kan. Wah, harum sekali. Jadi kayak ada makeup yang saya bisa taruh dalam tas. Maksudnya supaya kasih kurang-kurang berat di dalam koper gitu loh teman-teman. Oke. Kau bisa pegang ini sama ambil. Taruh koper sini. Oke. Teman-teman bisa lihat. Iya. Bagaimana dimulai? Dengan pakaian. Oke. Yang gelas dan itu harus di tengah. Oh begitu triknya. Trik Supaya itu tidak pikir logis saja. saya sudah tidak punya otak saya tidak bisa berpikir. Oke, baju tidur nanti terakhir aja. Supaya karena kita kan nanti tiba tuh langsung tidur gitu kan. Jadi bisa pikir ya. Ini Kal punya pakaian taruh di. Saya lipat-lipat dulu ya. Atau kasih begini-begini saja supaya tidak makan tempat. Bawa Kal punya jaket juga ini. Nanti kita timbang lagi terakhir sayang, ini berapa kilo ini? Oh by the way teman-teman, kalian lihat saya punya persiapan untuk mau ke Indonesia tidak main-main ya. Karena terakhir waktu yang kita pergi itu kan kayak kita pengen sekali makan di warung teman-teman. Sangat pengen sekali. Tapi kayaknya nanti saya pakai celana ini sayang untuk berangkat. Tapi pas sampai di Indonesia tuh kayak anak-anak tuh tidak
sanggup panas begitu ya. Maksudnya ya bukan mau apa ya teman-teman, cuman memang karena mereka kan terbiasa di suhu yang ganti-ganti gitu, dan punya panas di Jerman juga cuman sebentar, tidak lama. Karena waktu itu anak-anak tuh kayak mereka kepanasan, jadi kayak kita mau duduk makan di warung menikmati makanan tuh sudah susah. Karena aduh mandi-mandi keringat sampai aduh menangis-menangis. Jadi saya beli ini teman-teman. Kalian lihat, belajar dari kesalahan kan. Dan nanti tinggal gantung kayak gini. Enak, tidak perlu kipas-kipas. Persiapan. Oke. Tidak apa-apa kalau saya campur pakaian. Tidak apa-apa. Ya, tapi saya sudah bilang tadi yang Schlafanzug. Itu Di yang atas. aku mau pakai. Ya. Ini mau pulang kampung kayak semua pulang terbalik-balik ini. Karena ini juga banyak baju-baju yang bakalan saya kasih tinggal di sana ya. Saya tidak akan bawa pulang. Biasa kayak gitu, setiap kali saya pulang ke Indonesia pasti saya bawa, saya punya baju-baju yang of course yang masih bagus. Terus nanti pas balik dari Indonesia diganti dengan oleh-oleh dari Indonesia ke Jerman gitu. Supaya kasih kosong tas toh. Kalau punya baju-baju nanti sebelah sini ya. Baju lucu. Aduh, ini terlalu banyak. Banyak nodanya. Saya bisa taruh di atas. Jadi ini oleh-olehnya. Paul tuh dia pintar kayak gini nih supaya tidak baku-bakutin. Ini kalau saya tadi kan saya sudah atur semua baku-baku campur itu kan. Campur. Karena tidak pintar. Jadi untungnya oleh-oleh juga maksudnya tidak terlalu, ya lumayan banyak ini ya untuk satu koper. Itu dari mana? Dia keluar dari sini kayaknya. Ya, kok bocor. Jadi kita tuh setiap mau kemana-mana, kalau traveling itu pasti yang bakalan packing-packing si Paul. Karena tidak tahu kenapa ya, dengan jumlah yang banyak, dengan jumlah yang sama, dengan koper yang sama, kalau saya yang packing pasti tidak muat, tapi kalau dia yang bikin pasti muat. Kok bisa begitu ya sayang? Mungkin. Ya tapi maksudnya kenapa ya? Apa yang salah dengan diriku? By the way, ini yang saya bawa juga buat saya punya diri sendiri ya, kayak parfum, terus ini apa sih, krim. Ini tuh saya punya lipstick, dia ini bleber kesini-sini. Terus deodoran. Pokoknya aduh, sebelum kita berangkat ya kan, supaya nanti kalau sudah mau berangkat tidak buru-buru gitu teman-teman. Jadi packingnya sekarang aja. Ada yang bisa saya banting sayang? Banting? Tapi nanti kita timbang dulu nih, saya takut. Iya, itu tidak sampai 30 kilo sayang. I hope. Buat jalan jauh saya lebih banyak daripada aku. Oh ya? Pasti ya. Dengan internasional. Supaya kalau misalnya ada yang kelupaan kan nanti bisa di packing lagi. Ya kita packingnya sekarang aja. Makanya saya taruh di kamar sini supaya tidak diganggu-gugat di atas. Karena kalau taruh di atas nanti anak-anak mereka unpacking. Buat saya, sana. Itu bagus. Oh, by the way, jadi seperti yang saya bilang di video waktu saya beli oleh-oleh untuk pulang kampung, itu kan saya bilang, pokoknya saya tidak tahu nanti oleh-olehnya bisa lolos bea cukai atau tidak. Tapi saya sebenarnya begini, saya tidak terlalu mengerti juga dengan regulasinya, karena ada yang bilang katanya itu hanya untuk berlaku buat barang-barang baru. Jadi contohnya nih, saya bawa tas sebenarnya totalnya tuh ada 4 tas ya, karena kan, tapi yang baru itu cuma 1. Yang lainnya tuh semua kayak saya punya tas-tas bekas aja begitu teman-teman. Dan ada yang bilang katanya biarpun tas bekas juga kayak dihitung, jumlahnya tuh dihitung. Tapi ada juga yang bilang tidak kok, yang dihitung tuh cuman barang-barang yang baru saja, yang masih punya label dan punya harga gitu. Terus katanya juga untuk snack-snack itu maksimal harus cuman bisa kayak tidak lebih dari $500. Nah itu saya tidak tahu. Yang jelas yang saya bawa ini sudah pasti di bawah $500. Jadi Saya mau tanya, aku curi? kok bisa? Kenapa itu masih di atas? Ih, kok gila saya curi? Tidak tahu. Kok tanya ke kasir sana? Kenapa mereka tidak buka? Tahu. Itu nanti buka dia bagaimana lagi? Jangan sampai kayak waktu yang kita bawa bulan Desember, Pak Tommy dengan Kenny, orang tidak bisa buka. Tapi mereka harus buka di kasir. Ya tidak tahu, kok tanya saya. Mana saya tahu? Oh tidak, saya bayarnya pakai yang sendiri tuh, yang otomatis. Das kann man doch einfach so aufmachen. Ja? Na klar. Nee.
Tuh susah sekali. Baru bagaimana? Sudah nanti yang dapat oleh-oleh dong punya tugas Pakai sayang. parang di Indonesia aja. So. Iyo. Tapi bagus anak-anak tidak bisa minum. Iyalah. Makanya saya sudah bilang kemarin juga saya bikin video apa sih beli oleh-oleh kan. Ini buat orang tua. Tidak ada anak-anak yang akan menyentuh oleh-oleh yang semacam ini, oleh-oleh haram. Begitu teman-teman. Jadi pokoknya saya juga deg-degan, tidak tahu nanti bisa kah tidak dia lolos di bea cukai karena informasinya tuh tidak ada yang jelas. Yang satu bilang, tidak kok, ini kemarin saya baru pulang, saya tanya langsung di bea cukai katanya Tolong taruh kalpu cuma pakai yang kesini. barang-barang ini aja kok, barang-barang baru saja kok, bukan barang-barang yang ini. Terus oleh-oleh bisa kok, tapi di bawah $500. Terus ada yang bilang tidak boleh. Pokoknya ini kita Mana roda? Sini. adu nasib saja pokoknya. Tuh, kenapa kok tanya roda? Saya tidak mungkin akan tanya roda itu. Karena itu pasti kalau nanti keluar. Oh, tuh kan. Saya tidak ada yang pikir begitu. Ini mana rodanya nanti kalau berdiri. Gitu suami saya. Makanya saya pakai untuk mempacking ini. Mempacking kita barang-barang. Oke, bisa bantu-bantu pura-pura lipat ya sayang. Supaya kelihatan ada bantunya gitu. Kalpu barang-barang taruh di sini lagi mungkin. Alright. Thanks tuh. Thank you. Kalau terlalu berat kau harus minum botol itu. Masa katanya kalau terlalu berat saya harus minum alkohol semua. Masa dosa-dosa terhapus semua. Tuh lihat, jadi yang mudah-mudah hancur, yang rapuh seperti kalian para jomblo, itu Paul kasih masuk di dalam sini. Tetris. Iya juga ya, puzzle. Supaya dia tidak tertindis kan? Pintar loh suami aku loh. Ini makanya saya kawin dia ini. Karena dia begini nih. Ulala. Jadi kau harus begini terus sayang, supaya saya kawin kau terus. Puji aku. Ini kan, nah ini nih barang-barang ini kan besar-besar, sedangkan sapu tas yang biasa saya pakai tuh yang ukuran kecil-kecil begini. Makanya ini dia menolong ini. Saya sudah lama sekali terpakai tas ini. Dari Elena masih berapa bulan. Sekarang akhirnya saya membutuhkannya kembali. Kalian lihat ya persiapan. Sadap. Tolong Kak. Terbantu baru bikin diri lagi ya malah. Oh, saya bawa kontak lensa juga, lensa mata juga by the way. Soalnya saya punya kacamata untuk melawan matahari yang hitam itu, yang minus hilang. Sedangkan di Indonesia kan biasa kita butuh kan, jadi saya beli kontak lens supaya menolong saya nanti. Supaya bisa pakai kontak lens, lensa mata ini, habis itu baru pakai kacamata hitam apa saja tuh Taruh bisa. pakaian sini. Pakaian sih, sabar, minum obat dulu. Supaya cantik. Aduh. Nah, sieht doch gut aus. So, cepat. Ya, kids. Thanks tuh. Luar biasa. Taruh sini sedikit Kak. Suami ini memang dia ajaib. Loh, ini loh sayang. Oh. Bisa kah tidak tuh? Taruh sini dulu Kak. Iya, ini. Ini baru mau saya taruhkan. Ih, sekalinya saya yang taruh, saya gumpal-gumpal begini. Gimana ya? Sabar ya, saya bikin baik-baik. Lihat sekarang dia mau timbang dia diri dulu. Habis itu nanti dia pikul koper, baru tinggal kurangi dia punya berat badan. Gua harus baca ya. Oke. Jadi gitu teman-teman. Tunggu saya lihat. 95 berarti? Berapa tuh? Warte. 95, 27,2. 27,2. Oke. Jadi kita memutuskan untuk saya bawa koper yang ini juga nanti. Taruh handuk. Terus, ya betul.
sepatu-sepatu dan kenal tas. Aku bisa taruh ini ke dalam kalau aku pulang. Ya, nah, saya beli oleh-oleh dari Indonesia. Bagus, bagus, bagus. Oke, nanti saya masih harus ada tas lagi yang saya mau kasih masuk ya sayang. Jangan Aku lupa. ambil duluan. Oke. By the way, saya baru sadar juga kalau ternyata ini saya punya kali pertama bikin video packing ya. Selama ini kita pulang kampung, saya tidak pernah bikin video-video packing barang-barang. Dan pantasan saya agak kaku. Oh, ini saya bawa, saya butuh. Ini paspor. Flash, ya. Terus, sebentar. Oke, that's it. Terus, tuh teman-teman, jadi kalian lihat, makanya kalau kalian ada yang punya keluarga yang dari luar negeri, terus kayak misalnya mau pulang kampung dan mungkin kalian yang tidak kebagian oleh-oleh, kalian bisa lihat di sini tidak semudah itu kita mau bawa oleh-oleh ya, karena kapasitas bagasi ada, terus larangan dari, maksudnya peraturan dari bea cukai juga, ya kita deg-degan juga nih sebenarnya bawa barang-barang kan, kita tidak tahu apakah nanti ini Masih ada plastik. itu tidak apa-apa saya. Kalau ini hancur. Dia tidak akan rusak. Oke. Maksudnya kayak kalau misalnya ini tidak lolos, apakah nanti kita akan kena masalah atau tidak gitu. Jadi saya agak kadang-kadang tuh kayak kalau macam ada orang-orang yang marah tidak dapat oleh-oleh kayak gitu, tolong lihat dulu ya, ini tidak segampang itu. Apalagi kalau misalnya ada orang yang pulangnya sendirian gitu kan, ya tidak gampang teman-teman, tenteng barang-barang, perjalanan saja berapa belas jam. Oke. Jadi ini nanti sebenarnya kalau bisa sayang jangan bikin berat di sini dulu. Kok mengerti tidak? Kayaknya kok tidak mengerti. Itu tidak berat. Bukan, karena ini kan nanti saya dorong-dorong saya punya maksud, ini kasih biar kosong. Ya, saya tahu, tapi di Jakarta aku harus kasih pindah. Ya, kalau di Jakarta baru saya kasih pindah, karena ini kan Itu nanti tidak harus berat. transit. Sayang, percaya aku tidak berat toh. Itu cukup ya. Tidak berat. Saya maksud tuh ini biar kosong juga tidak apa-apa. Ini cuma untuk nanti. Tidak berat. Coba. Ih, berat ini sayang. Kok bayangkan saya harus angkat begini untuk di cabin. Tidak berat. Ya buat kau laki-laki. Ini saya perempuan. Sayang, jangan bikin saya ganas. Saya sudah taruh dari sana ke sini. My loves, kok tidak dari tadi saya sudah bilang. Saya Tidak punya apa-apa, maksud. itu bukan berat. Yang pakaian tolong kasih pindah sebagian ke sana. Cuma tas, sepatu. Aku bisa bikin sendiri, Oke, saya saya bikin selesai. sendiri. Thank you so much. Sama-sama. Kok mikrofon kasih keluar? Kok kurang ajar. Bagaimana kurang ajar? Nah, kas mati kamera dulu ya. Ayo jatuh. Ayo tolong. Ayo mau stop. Saya didorongnya. Kok dingin, pindah. Gitu suami saya tuh. Nih, jangan rekam. Kurang ajar. I love you. Love you too. Nah. Gitu teman-teman ya. Jadi ini sudah masuk semua. Ini belum apa-apa ya, sukangen saya teman baru packing loh. Kita baru packing dia sudah begini. Alright. Saya taruh di bawah untuk bikin press. So teman-teman, kita sudah selesai packing dan ini satu koper besar buat di bagasi. Nanti saya cuma bawa ini di cabin, ini ringan sekali. Dan ya, sekarang kalian melihat bagaimana saya punya keribetan kalau mau pergi-pergi, terutama kayak mau pergi pulang kampung. Oh, ini dia dapat kasih hadiah dari kakak tercinta. Oke, so terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini. Semoga kalian suka dengan videonya. Kita ketemu lagi di next video. Dadah! Dadah!